Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Sabtu malam, seorang teman mengirimkan channel YouTube videonya Alifur Rahman. Alifur Rahman yang punya channel Siwet TV ya, minta pendapat saya terkait dengan isi pendapatnya Alifur Rahman di video tersebut. Teman saya yang pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor meminta pendapat saya, yakni terkait kasus yang sedang sangat ramai sekali hari ini. Saya kemudian membukanya, tak tonton dari awal sampai akhir. Video yang diunggah belum lama, sejak saya membuka video ini ya mungkin sekitar 3 atau 4 jam yang lalu lah ya, artinya dibuat pada hari ini juga. Hampir semua suara mengecam para Rafael atas perilaku anaknya. Mario yang menganiaya sangat keji, sangat biadab terhadap David. Mainstream berpendapat demikian, mengecam tindakan biadab yang dilakukan oleh Mario Dendi yang kemudian merembet kepada sang ayah yang pejabat tinggi di kantor Ditjen Pajak. Satu yang kedua, arus utama pendapat juga membela, bersimpati, berempati terhadap keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor atas kasus ini, khususnya terhadap sahabat Jonathan, bapak dari David yang dianiaya itu. Mainstream pendapat seperti itu. Nah, akan tetapi setelah saya tonton videonya Alifur Rahman, memang dia berpendapat berlawanan arus. Yang pertama, dia nampak sekali membela Rafael Alun. Bahkan dia tidak setuju Pak Rafael Alun dikasih sanksi jabatan, dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia nggak setuju. Jadi saya nggak tahu apakah itu pendapat pesanan atau tidak itu ya. Pendapat di endorse atau tidak oleh Pak Rafael Alun. Akan tetapi seandainya pun tidak gitu. Ini saya bukan sedang nuduh ya, seandainya pun tidak, dia layak dikasih hadiah sama Pak Rafael Alun atas pendapatnya itu. Karena menurut saya membela sekali di luar arus. Kalau yang lain, arus utama rata-rata mengecam Mario dan mengecam bapaknya Rafael Alun. Tapi Alifur Rahman sebaliknya. Nampak sekali, jelas sekali membela, bahkan tidak terima kalau kemudian Pak Rafael dipecat dari kantor pajak. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya belum pernah ketemu dengan Alifur Rahman. Tapi saya tahu dari konten-kontennya ya. Sebelum di Siwet TV, semenjak masih di 2045 TV, saya juga sering mengikuti. Secara garis besar, secara umum dalam konteks NKRI, dalam konteks kebangsaan, searah dengan saya. Satu frekuensi lah ya, satu server dengan saya. Ya ini sama-sama menyuarakan pentingnya kita berbhinneka tunggal ika, pentingnya kita menjaga keutuhan bangsa negara, keutuhan NKRI, dan bagaimana kita harus melawan musuh-musuh NKRI termasuk kelompok-kelompok radikal. Dalam konteks itu satu barisan dengan saya. Yang pertama saya tanggapi ya, mengapa kasusnya Mario, penganiayaan Mario kemudian merembet kepada sang ayah. Karena ini yang termasuk yang diprotes oleh Alifur Rahman. Kenapa kemudian ayahnya dibawa-bawa gitu? Kenapa kemudian ayahnya dipecat, dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Dia mempertanyakan itu. Bukankah ini kasusnya Mario, kasus anaknya? Mengapa kemudian harus merembet ke sang ayah, sanksi sosial, bahkan dipecat dari jabatannya di pejabat pajak? Dia menurut dia tidak adil itu. Memang bahwa ini perbuatan sang anak. Perbuatannya Mario Dendi, anaknya Rafael Alun itu. Tetapi bahwa jangan lupa apa yang dilakukan oleh Mario ini
Dan tentu saja ini kemudian merembet kepada sang ayah yang merupakan pejabat pajak. Dan ini kemudian dipertanyakan, karena orang tahu gajinya pejabat pajak itu berapa. Di eselon 3 itu berapa. Maka menjadi sangat wajar. Ini mirip sama persis dengan ketika seorang mahasiswa sebuah kampus melakukan kejahatan dengan atribut kampus yang dipakai, pasti nama baik kampusnya ikut tercoreng. Begitu juga logika yang sama terjadi kepada Mario ini, yang kemudian merembet kepada sang ayah, yang kemudian berimbas kepada jabatan dia, karena dia menggunakan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya yang tidak wajar. Seandainya ketika itu Mario memakai kendaraan motor biasa yang tidak menampakkan hedonis dan lain sebagainya, mungkin tidak akan sampai kepada dampak buruk kepada jabatan ayahnya. Berikutnya bahwa Rafael Alun sudah bermasalah. Sejak beberapa tahun yang lalu, kasusnya sudah masuk ke KPK. Artinya orang ini memang bermasalah dari sisi keuangan, dari sisi harta kekayaannya. Jadi ketika kemudian Menteri Sri Mulyani Indrawati menjatuhkan sanksi mencopot jabatannya, itu bukanlah tiba-tiba. Jadi Nun Sewu Mas Alif sampean saya nilai termasuk lancang. Bahasa Banyumasnya kayak kemelitak gitu. So ngerti dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini seolah Bu Sri Mulyani itu menjatuhkan sanksi kepada Pak Rafael Alun tanpa dasar. Tentu sajalah. Saya percaya bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan kita bukanlah sanksi tiba-tiba, tapi pasti sudah berangkat dari rentetan beberapa waktu sebelumnya terkait dengan Pak Rafael Alun ini. Tidak mungkin hanya berdasarkan kasus ini. Kasus ini hanya sebagai pemicu saja, pembuka pintu. Ternyata memang bermasalah begitu. Oke, satu ya, itu counter saya terkait pendapatnya Alifur Rahman yang membela Rafael Alun, ayahnya dari Mario ini. Jadi dari sisi ini saya melihat empatinya Alifur Rahman tidak jalan. Dia hanya ingin mencoba bijak, mencoba seolah menjadi manusia yang arif dan bijaksana, tetapi melupakan kebiadaban, kekejaman yang dilakukan oleh Mario atas David yang wajib untuk dikecam agar hal itu tidak ditiru, hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, oleh anak-anak yang lain ke depannya. Sehingga kemudian pelaku memang harus dihukum berat. Dari sini saya tidak melihat. Saya melihat bahwa Alifur Rahman seolah-olah menempatkan antara David dengan Mario sebagai sama-sama anak bangsa yang harus diperlakukan sama, jangan terlalu dikecam, dihakimi, dan lain sebagainya. Itu ya. Yang ketiga, terakhir terkait dengan dia mengkritik pendapat tegas Gus Yakut atas kasus ini. Gus Yakut kan mengatakan bahwa anak kader adalah anakku juga. Catat itu. Itu diprotes, dikritik keras oleh Alifur Rahman yang menurut Alifur Rahman itu bukan pendapat yang layak disampaikan oleh orang selevel Menteri Gus Yakut. Karena menurut Alifur Rahman, Gus Yakut adalah Menteri Agama. Bukan hanya sebagai Ketua Umum GP Ansor. Begini ya Mas Alifur Rahman. Saya yakin bahwa Anda bukan bagian dari kader NU, bukan bagian dari orang yang dibesarkan melalui kaderisasi Nahdlatul Ulama. Baik dari level dasar di IPNU, di Ansor, apalagi Banser begitu ya, di NU, PMI. Saya tidak melihat ada aura itu di wajah Anda. Oleh karena itulah ketika Anda kemudian dengan ringan hati mengkritik Gus Yakut, bisa saya maklumi, bisa saya pahami, dan itu memang kebebasan berpendapat. Saya tidak menyalahkan, tetapi bahwa hal itu cukup menyimpulkan bahwa Anda memang bukan kader NU ya. Kader itu orang yang harus bukan hanya sekedar warga NU, tapi
orang yang memang dibesarkan di kaderisasi Nahdlatul Ulama di setiap level tingkatannya. Ya kayak yang paling awal, paling muda ya Ibnu itu, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama ketika masih usia pelajar. Kemudian naik ke atas ketika mahasiswa ada PMII, kemudian ada Gerakan Pemuda Ansor. Kalau yang putri ada IPPNU, ada Fatayat, ada Muslimat. Kemudian di NU ada PKPNU, kemarin ada MKNU. Dan alhamdulillah saya menempuh semua itu. Dari mulai Ibnu, PMII, Ansor, MKNU, PKPNU. Sehingga pasti darah yang mengalir, jiwa korsa itu akan muncul. Dan itu hanya akan dimiliki oleh kader. Apalagi kader Ansor, Banser. Dalam konteks itu Gus Yakut sedang berbicara sebagai Ketua Umum GP Ansor. Tentu jiwa korsanya meledak-ledak. Dan itu wajar. Sama ketika kayak kemarin Kapolda Metro Jaya melihat anak buahnya tidak terima dibentak-bentak oleh kawanan debt collector. Kemudian menginstruksikan tangkap itu. Itu mirip. Ini jauh lebih kejam dari itu. Ini penganiayaan yang sudah berhari-hari koma, sangat sadis pelakunya. Tentu seandainya dia punya kuasa, Ketua Umum GP Ansor ini, seperti Pak Fadil Imron sebagai Kapolda, mungkin layak juga untuk tangkap itu pelakunya, kan kayak gitu, seandainya belum ditangkap. Itulah yang disebut jiwa korsa, Mas Alif. Jiwa korsa hanya dimiliki oleh orang yang dibesarkan di kaderisasi. Kalau bukan kader, ya nggak akan memiliki empati itu, tidak akan memilih rasa itu. Tetapi dalam hal ini karena Anda bukan kader NU, saya memaklumi itu. Tetapi saya ingin coba jelaskan kepada Anda mengapa Gus Yakut bisa bersikap tegas seperti itu. Karena beliau Ketua Umum GP Ansor yang memiliki anggota 7 juta personil Banser. Jadi memang harus begitu, ketika ada kader yang tersakiti, semua merasa tersakiti dan semua harus membela. Itu jiwa korsa yang sudah ditanamkan oleh pemuda-pemuda Ansor pada kader-kader Banser di semua tingkatannya. Sejak mulai kaderisasi pertama Banser, yakni di Klatsar Banser. Dan seterusnya semakin ke sini semakin tegas jiwa korsa itu. Dan sejauh ini saya melihat pembelaan jiwa korsa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor Banser masih sangat terukur dan direl di jalur hukum. Seandainya mau keras-kerasan teman-teman Ansor Banser seperti ormas yang sudah dilarang dulu itu, wah udah hancur lebur mereka tuh. Bahkan hari ini bersama dengan kasus ini, kemarin Gus Yakut dihinakan, dituduh, difitnah oleh orang yang namanya Hasibuan. Dikatakan kamu selingkuh dengan istri kader Mukut gitu. Masih didiamkan kok sampai detik ini belum ada perkembangan kasusnya. Kalau saya dari Gus Yakut, tangkap itu, laporkan ke polisi. Kalau saya dari Gus Yakut, begitu akan lebih kejam dari Gus Yakut. Tapi sampai ini, itu artinya bahwa sangat terukur apa yang dilakukan oleh teman-teman Ansor, teman-teman Banser. Tidak beras-beras, tidak main sweeping. Tetapi bahwa ketegasan jiwa korsa memang harus diterapkan. Ketika ada kader yang dizalimi harus dibela, itu jiwa korsa. Sepanjang bahwa kader yang dibela itu memang melakukan hal yang benar, tidak melakukan hal yang salah. Dan begitu, ya, Mas Alif ini saya kasih tahu ya. Jadi dalam konteks itu Gus Yakut sedang bertindak sebagai Ketua Umum GP Ansor, sebagai Panglima tertinggi Banser, sebagai orang nomor 1 di GP Ansor, bukan sebagai Menteri Agama. Kamu kan tahu, dia ngomongnya kan kader. Kader adalah anaknya kader ya anak saya. Itu kan filosofi bahwa kita satu jiwa, makanya Ansor kan punya jargon salam satu jiwa kan begitu. Ya, jadi jangan kemudian disamakan dalam konteks itu. Ini kan si Mario juga sama-sama anak bangsa. Ya anak bangsa keparat kayak gitu kok suruh dibela. Tidak ada tindakan yang lebih tepat untuk pelaku penganiayaan berat, pelaku kriminal berat, pidana berat keparat, kecuali harus dikenai hukuman sanksi yang berat. Apalagi menggunakan fasilitas orang tua, hedonisme, pegawai negeri sipil, kan itu persoalannya. Nah kalau kemudian dikasih hati, dilus-lus, bubar pasar negara ini. Begitu ya Kang Alif. Tapi terserah aja. Anda berpendapat begitu dan saya coba untuk berpendapat dari sisi yang berbeda sebagaimana saya rasakan, saya alami, saya lakukan selama ini berguru di kaderisasi Nahdlatul Ulama.
Anda mengatakan meminta agar antara keluarga sahabat Jonathan dengan keluarganya Pak Rafael damai. Damai apa? Kenapa nggak ada perdamaian? Gitu Anda mengatakan. Ini aneh juga permintaan Anda damai. Kalau memaafkan ya, Jonathan, ayahnya David itu sudah memaafkan sejak 3 hari yang lalu ketika orang tuanya berkunjung bertemu dengan sahabat kita Jonathan. Tetapi proses hukum tetap berjalan. Lah maksudnya Anda meminta untuk damai seperti apa maksud? Lah ada kepentingan apa Anda? Penghina NU yang luar biasa yang namanya Andri Kurniawan kemarin itu menuduh NU menerima 1,5 triliun apa ya atas pembubaran HT. Itu saja dibiarkan kok sampai hari ini belum ada tindakan, belum ada yang melaporkan dari keluarga besar NU. Apa terus-terusan mau dibiarkan dengan model-model perdamaian gitu. Perdamaian bagus lah. Tentulah NU jangan diajari tentang perdamaian. NU jangan diajari tentang moderasi beragama. Menurut saya malah sejauh ini masih beberapa sisi terlalu lembut, terlalu lembek. Gitu. Pada hal-hal yang perlu dilaporkan juga. Ya contohnya itu penghina NU. Masih baru kan Andri Kurniawan, penghina Gus Yakut. Sudah berkali-kali, pernah digambari kepalanya, kepala anjing, itu juga dibiarkan oleh Gus Yakut. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Yakut sudah sangat terukur dan memang harus demikian, harus tegas. Bukan hanya sekedar membela kadernya, ya wajib harus, itu Panglima sikapnya begitu, jiwa korsa. Sebagaimana kembali Pak Fadil Imron, tangkap itu, debt collector yang menghina polisi, bentak-bentak polisi. Kan begitu. Pelaku pidana berat tidak boleh dibiarkan melenggang dalam bentuk, harus diselesaikan dalam bentuk perdamaian. Sebagaimana Pak Mahfud MD juga menegaskan tidak ada damai untuk pelaku pidana berat. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.